Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Pertama dan yang paling utama, tentu puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang sentiasa selalu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya dan kita semua. Selamat berhari raya Aidil Adha. Selamat berhari raya kurban. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Allah istiqamahkan dalam kebenaran dan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah memuji Allah, tentu seyogyanya diiringi dengan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan kerabat beliau sekalian. Ketika mengucapkan salawat kepada keluarga Nabi yang dibarengi dengan semua sahabat-sahabat Nabi, tanpa membedakan antara satu dengan yang lain, ini menjadi satu qarinah, menjadi satu pertanda bahawa orang tersebut bukanlah merupakan penganut Syiah yang sebagian sahabat mereka banggakan, sebagian sahabat mereka puja dan puji. Sebaliknya, sebagian sahabat Nabi ada yang mereka kafirkan, ada yang mereka tabdi'kan, ada yang mereka hukumi sebagai orang fasik dan macam sebagainya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mengisi suasana malam lebaran, karena tidak memungkinkan untuk bersama semua para rekan-rekan untuk saling datang mendatangi, mungkin dilatar belakangi oleh jarak yang jauh atau adanya kendala demi kendala, halangan demi halangan. Namun karena zaman sudah canggih, tidak menghalangi bentuk silaturahmi kita dalam hari-hari mulia seperti ini untuk bisa terus melakukan silaturahmi melalui media online. Maka melalui media online, saya atas nama Saprijal bin Safwan mengucapkan selamat lebaran. Hari ini adalah merupakan hari yang ketiga bagi yang masih terus melakukan hal-hal misalnya berkurban atau masih dalam rangka mudik. Saya ucapkan selamat lebaran. Jangan lupa jaga diri baik-baik, jaga keluarga, berhati-hati di jalan. Dan jangan lupa kesibukan dalam melakukan hal-hal yang ada kaitannya dengan lebaran jangan sampai menghalangi kita ataupun menjadi satu kendala hingga tertinggalnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi ibadah itu berupa ibadah yang bersifat wajib seperti salat 5 waktu. Dalam beberapa kesempatan yang lalu, melalui
media TikTok, ada yang merequest, ada beberapa komentar yang isinya meminta kepada saya untuk berkomentar tentang yang sedang sangat viral, yang sedang sangat panas, yaitu berita yang berkaitan dengan Ma'had Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Para pendengar, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwa saya sudah pernah dan sudah mengenal bagaimana Ma'had Al-Zaitun itu dan bagaimana orang-orang yang lulusan Ma'had Al-Zaitun itu lebih kurang hampir 20 tahun yang lalu. Jadi 20 tahun yang lalu saya sudah mengenal bagaimana bentuk pemahaman dari Ma'had Al-Zaitun. Dan banyak di antara sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kita yang tahu persis tentang bagaimana Ma'had Al-Zaitun dan ajaran yang ada di dalamnya. Kenapa saya katakan demikian? Khusus kepada masyarakat Aceh. Dan yang lebih spesifik lagi, masyarakat Aceh yang ada di Kabupaten Birun, tepatnya di kawasan Matang Gelumpang 2, Kabupaten Birun, sekitaran kota, ada beberapa desa yang ada dalam seputaran kota Matang Gelumpang 2. Lebih kurang 15 tahun yang lalu, ada beberapa orang, sosok-sosok yang membawa ajaran yang kemudian nantinya viral dengan nama Millata Abraham. Millata Abraham adalah merupakan sebuah ajaran baru yang dibawa ke Aceh dan diajarkan oleh salah seorang yang berinisial Harun, dan termasuk tempat di mana saya berdomisili ketika itu. Ada beberapa orang, bahkan beberapa keluarga ikut terkontaminasi dengan Millata Abraham, yang sang pendai ajaran Millata Abraham adalah merupakan lulusan dari pondok pesantren Ma'had Al-Zaitun yang pada ketika itu sangat membanggakan Ma'had Al-Zaitun. Di antara bentuk ajaran yang mereka ajarkan dan membuat saya sangat terkejut, karena di mana saya berdomisili ketika itu, pernah hampir terjadi kontak fisik dengan saya, karena yang terjadi ternyata mereka berpemahaman bahwa pergi ke haji itu tidak harus ke Baitullah. Sehingga ketika viral potongan-potongan video yang isinya berupa ceramah Panji Gumilang, sang pimpinan pondok pesantren tersebut, yang mana mengatakan bahwa Indonesia adalah negeri yang suci, bukan hanya saja Mekah Al-Mukarramah sebagai negeri yang suci, terus mengingatkan kita kepada pemahaman yang pernah mereka sebarkan, yang bahwa berhaji itu di zaman sekarang ini tidak perlu ke Baitullah, tidak perlu ke Mekah Al-Mukarramah, tapi cukup ke Indramayu, Jawa Barat saja. Ketika saya berdomisili di sebuah desa yang dekat dengan kota Matang Gelumpang 2, lebih kurang 15 tahun yang lalu, ada beberapa orang yang sudah lanjut usia. Ada beberapa orang yang sudah lanjut usia, yang waktu itu bisa kita prediksikan sekitar 60 tahun. Wanita yang sudah tua, sekitar 60 tahun.
Tetapi dalam kesehariannya yang bersangkutan tidak pernah menutup auratnya. Karena saya termasuk salah seorang yang kontrak di kawasan perumahan mereka. Dan kebetulan ada sebuah balai pengajian dan di situ pada malam-malam tertentu saya membacakan kitab-kitab kepada masyarakat yang ada di sekitar itu, wabil khusus pelajaran-pelajaran tentang aqidah atau keyakinan prinsip-prinsip dalam ajaran Islam. Lalu karena merasa risih bahwa ada dalam lingkungan saya orang-orang tua yang tidak memakai jilbab, yang tidak menutup aurat. Lalu saya bertanya kepada beberapa rekan, kepada beberapa orang-orang yang ada dalam lingkungan tempat saya tinggal. Saya tanya, siapakah wanita itu yang tidak memakai aurat, yang tidak menutup aurat, maaf. Lalu alangkah sangat terkejutnya saya ketika mereka mengatakan itu adalah Ibu Hajjah. Mereka mengatakan, Nyan Bu Hajjah, itu adalah Ibu Hajjah. Lalu saya berkata, kok bisa seorang wanita yang sudah notabene-nya sudah pergi haji, lantas kenapa masih dalam kesehariannya masih mengumbar auratnya? Karena berangkat dari pengalaman yang sering kita lihat, orang yang sudah tua, yang sudah lebih 50 tahun umurnya, biasanya kalau sudah menjadi ibu-ibu hajjah, dalam kesehariannya mereka sangat menjaga baik auratnya dan menjadi suri teladan, contoh bagi orang-orang di bawahnya. Lalu orang yang menyampaikan informasi itu kepada saya menambahkan informasi, tetapi Ustaz, mereka itu bukanlah hajjah pergi ke Baitullah. Disitulah tersontaknya saya ketika mendengarkan penjelasan mereka. Lah, kalaulah bukan ke Baitullah, hajinya mereka ke mana? Mereka mengatakan bahwa mereka haji ke Jawa Barat, ke Indramayu, yaitu ke pesantren Ma'had Al-Zaitun. Nah, akhirnya terkedok. Terbukalah salah satu bentuk kebusukan dari pemahaman yang dibawa oleh inisial H, yang kemudian ketika nantinya Milata Abraham digerebek dan orang-orang yang ikut menyebarkannya ditangkap oleh pemerintah Aceh, oleh Kapolres Birun, bekerjasama dengan beberapa jajaran-jajaran tertentu, instansi tertentu. Namun akhirnya Ustadz yang berinisial H itu berhasil melarikan diri dan tidak ditangkap. Sampai sekarang setahu saya tidak ditangkap dan berhasil melarikan diri ketika itu. Artinya saya sudah mengenal bagaimana Ma'had Al-Zaitun itu 15 tahun yang lalu. Bagaimana bentuk pemahaman mereka, saya sudah sangat faham betul dengan bagaimana pemahaman mereka. Tidak sampai di situ, merasa bahwa apa yang mereka anut adalah merupakan sesuatu pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang sesat. Pada suatu kesempatan, di atas balai pengajian, karena saya hidup dan tinggal di lingkungan mereka, ketika sedang mengkaji, sedang mengajar, termasuklah ada beberapa pertanyaan-pertanyaan, akhirnya saya menjelaskan bahwa siapapun, baik secara individual atau kelompok mana saja, yang mengingkari kewajiban haji ke Baitullah atau berkeyakinan atau mengklaim boleh melakukan haji yang bukan ke Baitullah. Sedangkan berhaji ke Baitullah adalah rukun Islam yang disepakati oleh para ulama dan merupakan ma'lum minad din bidarurah. Maka di atas balai pengajian tersebut, saya sampaikan siapapun yang mengatakan atau berkeyakinan bahwa boleh berhaji tapi bukan ke Baitullah, ke Makkah Al-Mukarramah, tempat-tempat lain selain tersebut, maka orang yang berkeyakinan demikian, orang yang berpemahaman agama seperti demikian, orang tersebut adalah telah kafir dan telah keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala jika dia sebagai orang yang mengetahuinya. Ternyata pengajian saya pada malam hari yang berbahagia itu mendapatkan respon. Karena mereka
hampir rata-rata lingkungan tempat saya tinggal adalah orang yang sudah terkontaminasi. Dan Ustadz H yang merupakan alumni Ma'had Al-Zaitun itu adalah merupakan bagian dari keluarga mereka. Dan Ustadz yang mereka puja-puja, mereka sangat merasa benci, mereka sangat merasa tidak senang dengan apa yang saya sampaikan pada malam hari itu. Yang keesokan harinya ternyata tidak sampai pada malam hari itu saja. Keesokan harinya ternyata salah seorang di antara anggota keluarganya membawakan sebilah parang, lalu hampir terjadilah bentrok dengan saya yang akhirnya berhasil dilerai. Namun akhirnya saya mengurungkan diri untuk terus berdomisili di sana, dan atas beberapa pertimbangan-pertimbangan akhirnya saya pindah dan hijrah dari komunitas tempat tinggal itu, karena di hadapan mata kepala saya sendiri saya melihat di samping mereka berkeyakinan dan berpemahaman seperti itu, mereka dalam bulan Ramadan, karena tepatnya pintu rumah di mana saya berdomisili, rumah mereka di mana rumah tempat saya ngekos, tepat di hadapan pintu rumah saya itu di bulan suci Ramadan, saya melihat kenapa banyak sekali anak-anak muda yang datang berkunjung ke rumah itu sedang dalam suasana bulan Ramadan. Sangat ramai sekali. Ternyata setelah saya mencari informasi yang valid, ternyata di rumah itu mereka masak. Jadi di rumah itu di siang hari bulan Ramadan mereka masak, makan makanan secara tersembunyi. Karena dalam pemahaman mereka bahwa berpuasa di bulan Ramadan itu baru diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga pemahaman kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun kedua Hijrah. Pada tahun kedua Hijrah. Ketika baginda Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, pada tahun pertama belum diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa. Kemudian ketika masuklah tahun kedua Hijrah, barulah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu, surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam hingga akhir ayat. Mereka berprinsip bahwa kita sekarang sedang tinggal di Makkah, di mana masih periode tauhid, periode awal, masih menyiarkan agama secara door to door, pintu ke pintu, masih dengan mendakwahkan, dan kita belum hijrah dalam pengertian kita masih belum mendirikan negara Islam dengan hukum-hukumnya, sehingga berlakulah kepada kita persis seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih bermukim di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Dan jika demikian adanya, maka lahirlah sebuah natijah atau kesimpulan bahwa berarti berpuasa bagi mereka itu bukanlah merupakan suatu kewajiban, sehingga pada sehingga mereka pada siang hari Ramadan seperti biasa mereka melakukan acara makan-makan, walaupun itu mereka lakukan secara tertutup, mengingat dan menimbang beberapa hal-hal. Karena ketika itu saya mencoba mendatangi sebuah pondok pesantren yang ada di desa Cetrabo. Ketika itu Al-Mukarram yang mulia, beliau yang saya jumpai adalah seseorang yang sangat gemar dan gencar sekali melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dan di sana waktu itu sangat viral bahwa beliau ikut melakukan sweeping di jalan-jalan, lalu memotong celana-celana wanita yang memakai jeans, kemudian wanita tidak memakai pakaian secara syar'i, kemudian disemprot dengan cat semprot. Jadi sangat viral.
Lalu saya datangilah beliau untuk melaporkan bahwa di tempat saya berdomisili ketika itu, bahwa ada ajaran sesat, bahwa ada komunitas yang sudah dapat dikriteriakan sebagai orang-orang yang sudah keluar dari ajaran Islam yang benar karena beberapa hal-hal yang salah, termasuk meyakini boleh pergi haji bukan ke Baitullah, dan meyakini bahwa tidak wajibnya puasa Ramadan karena mereka berkeyakinan masih periode Mekah, belum periode Madinah, dan ada hal-hal lain. Namun respon yang diberikan oleh Yang Mulia bagus, saya sangat menghargainya. Dan ketika itu beliau masih sebagai anggota dewan, termasuk salah seorang anggota dewan dari fraksi tertentu, dan masih masuk sudah satu periode. Ketika itu saya melaporkan hal itu dan saya bisa memberikan bukti-buktinya. Namun di antara respon yang diberikan oleh yang bersangkutan, kata beliau, coba cari waktu, kesempatan, galang masyarakat setempat, coba nantinya kita buat sebuah acara misalnya maulid atau acara-acara kajian tertentu yang mana nanti saya akan datang, kata beliau, untuk mengisi dakwah atau tausiah, di mana nanti dalam tausiah itu kita akan menjelaskan tentang perkara itu atau akan kita serang mereka melalui dakwah tersebut. Lalu saya jawab bahwa Yang Mulia, bahwa jikalah yang akan kita lakukan ketika itu adalah merupakan hanya dakwah saja, saya sangat yakin bahwa tidak akan berhasil karena mereka sangat sulit untuk kita dakwahi. Dan hari ini jelas terlihat bagaimana sikap Panji Gumilang, pendiri mereka, ketika dihadapkan oleh tim tabayun, merasa sangat angkuh dan sombong, dan dia merasa lebih pintar dari orang yang begitu banyaknya yang mencoba melakukan tabayun. Kemudian dia menolak kehadiran MUI dengan berbagai macam alasan. Ternyata kita tidak lagi heran dengan sikap-sikap seperti itu, karena memang kita sudah tahu bahwa mereka adalah orang yang sangat sulit menerima kebenaran dengan doktrin-doktrin yang sangat menyesatkan, bahkan yang sangat mengufurkan itu. Nah, karena saya katakan ketika itu usia saya masih sangat muda, mungkin sekitar 22 atau 23 tahun, dan saya benar-benar sangat panas karena dalam pemahaman saya mereka itu sudah murtad, dan saya ketika itu meminta agar diberikan beberapa orang para pemuda, beberapa santri atau beberapa pemuda yang siap berani mati, karena rencananya saya akan menyerang rumah mereka dan membakar rumah mereka. Jika terjadi pun kontak fisik, bila perlu kita akan membantai mereka. Begitulah semangat saya ketika itu. Namun karena jawaban yang diberikan oleh Yang Mulia hanya sekadar dakwah, saya katakan bahwa jika dakwah, saya sudah sangat lelah berdakwah di tengah-tengah. Bahkan saya hidup di tengah-tengah kehidupan mereka. Jika dakwah untuk sementara tidak kami butuhkan, tapi yang kami butuhkan adalah berupa hizbah, berupa kekuatan, menggalang kekuatan para santri-santri, bawa turun bersama saya untuk kita gerebek rumah di mana mereka mengajarkan ajaran sesat itu. Kemudian karena tidak saya dapatkan apa yang saya inginkan, akhirnya saya memilih untuk hijrah dari desa tersebut, dan akhirnya saya hijrah ke sebuah desa yang bernama Desa Cibrek, Kecamatan Pesangan Selatan, dan di sanalah nantinya saya bermukim di Desa Cibrek, Pesangan Selatan. Artinya yang ingin saya sampaikan bahwa akal bulus kebusukan dan kesesatan Ma'had Al-Zaitun itu sudah sangat lama kita ketahui. Dan saya ikut berdiskusi langsung dengan orang yang menyiarkan ajaran dari Ma'had Al-Zaitun. Hampir ada beberapa orang ustaz yang mereka itu adalah merupakan alumni dari Ma'had Al-Zaitun. Saya melihat dan berdiskusi secara langsung ketika mereka melakukan kajian. Mereka membawa Al-Quran
terjemahan Departemen Agama yang kecil. Kemudian mereka membagikan Al-Quran itu. Kemudian salah satu dari mereka akan membaca. Diperintahkan oleh gurunya, coba baca misalnya ayat surat nomor 2, ayat 280. Mereka memakai metode seperti itu. Kemudian dibacalah terjemahan ayat demi ayat. Kemudian mereka akan mengkait-kaitkan dan akan melakukan penafsiran cocok logi. Misalnya mereka mengatakan bahwa negara Indonesia ini adalah merupakan negara yang taghut, merupakan negara kafir, yang berangkat daripada firman Allah surat Al-Maidah 44, 45 dan 47 bahwa wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Mereka mengklaim bahwa negara Indonesia dan semua perangkat yang lainnya masih kafir. Sehingga kita diperintahkan untuk hijrah. Mereka akan melakukan penafsiran yang bersifat cocok logi terhadap nas-nas yang ada dalam Al-Quran, yaitu melalui terjemahan ayat Al-Quran itu. Misalnya mereka akan menjelaskan bahwa Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dalam Al-Quran, Musa berkata, sembelilah seekor sapi. Jadi mereka menganalogikan bahwa yang dimaksud dengan seekor sapi yang diperintahkan untuk disembelih adalah merupakan burung Garuda Pancasila. Sehingga nantinya ketika umat Nabi Musa bertanya, qalu, wahai Nabi Musa, bagaimana warnanya? Maka dijelaskan bahwasanya warnanya adalah kuning, hampir coklat tua. Kalau mereka akan menunjuk, lihatlah bagaimana burung Garuda itu, bagaimana warnanya. Inilah yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Mereka sangat berani sekali membawa pemahaman-pemahaman tafsir yang bertentangan dengan tafsir-tafsir para ulama. Dan jelas ketika dalam video-video Panji Gumilang bisa Anda lihat, kata dia bahwa kita harus berani melakukan perubahan, kita harus berani melakukan pembaharuan, dan dia juga punya mazhab atau metodologi yang baru. Bahkan sangat lucunya dia mengatakan mazhab Bung Karno, dan tidak berpijak pada salah satu daripada mazhab yang 4, dan dia tidak mengikuti sebuah penafsiran tertentu, sehingga dia tidak pernah menukilkan referensi dari mana acuan pemahaman dan apa yang disampaikannya, sehingga kesesatan itu sangat terbuka sekali untuk terjadi, bahkan bisa terjerumus dalam jurang kekufuran. Sehingga yang menjadi permasalahan adalah begitu lamanya kesesatan mereka itu sudah nyata. Bahkan oleh Majelis Ulama Indonesia tahun 2002 sudah memberikan rekomendasi dan memberikan penilaian, namun mereka masih bisa bertahan begitu lama karena diduga ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan mereka. Ada pihak-pihak tertentu yang memiliki tujuan yang sama. Jika tujuan mereka adalah ingin merusak agama Islam, jika tujuan mereka adalah ingin merusak Islam dengan bentuk pemahaman sesat yang mereka lakoni, ada pihak-pihak orang-orang lain yang juga memiliki kepentingan yang sama, yaitu agar supaya Islam itu juga dirusak, sehingga mereka menjadikan mulut Panji Gumilang dan pemahaman sesatnya beserta Ma'had Al-Zaitun sebagai satu kendaraan untuk merusak agama Islam. Maka mereka sudah terkumpul dalam beberapa kelompok, namun memiliki visi dan misi yang sama, yaitu untuk merusak ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jujur kita katakan bahwa ketika itu sampai sekarang Panji Gumilang itu agak sedikit sulit disentuh oleh hukum, dan Ma'had Al-Zaitun itu masih sangat terlindungi. Sejelas apapun, seviral apapun kesesatan yang ada di dalamnya, maka untuk meraih mereka itu akan mendapatkan berbagai macam kendala demi kendala, karena ada pihak-pihak tertentu yang mengambil kepentingan golongan-golongan tertentu yang ada di belakangnya. Namun pun demikian, dengan bersatunya umat Islam,
seperti pada kasus sang penista agama ketika terjadi pemilihan gubernur waktu di Jakarta, dengan semangat kaum muslimin yang bersatu padu di seluruh Nusantara, akhirnya sekuat apapun orang-orang yang mencoba menghina nilai dan ajaran agama kita, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala akhirnya mereka terhina. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala membantu kaum muslimin untuk menjerumuskan, untuk menyatakan orang-orang yang dengan sengaja merusak nilai-nilai agama kita. Sehingga mari sama-sama para sahabat yang dirahmati Allah, mari di hari-hari yang mulia ini kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya para ulama dari MUI, dari ulama dari daerah Jawa Barat dan pemimpin-pemimpin untuk tidak ragu menegakkan kebenaran terhadap siapapun yang melakukan penistaan, yang melakukan pelanggaran kepada agama, wabil khusus agama kita Islam yang merupakan agama mayoritas yang ada di Indonesia, dan juga kita sangat menghargai dalam artian tidak menghina dan merendahkan agama orang lain, dan kita juga diajarkan untuk bertoleransi, tapi dalam toleransi dalam tanda kutip yang benar, bukan toleransi sebagaimana pemahaman yang diajarkan oleh si Panji Gumilang, bahwa toleransi itu adalah dengan menyanyikan lagu-lagu Yahudi dengan alasan bahwa ini adalah bahasa Ibrani yang sama seperti Assalamualaikum dan macam sebagainya. Ini adalah merupakan pemahaman yang sangat keliru. Salam adalah simbol keagamaan. Salam adalah merupakan satu sunnah dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita punya atribut khusus, terhadap agama kita, dan kita jangan pernah memberikan satu bentuk kecenderungan kepada selain ataupun ikut-ikutan dengan simbol-simbol agama orang lain, karena kita sudah memiliki simbol-simbol agama tersendiri. Sehingga kita tidak perlu terjebak dengan berbagai macam bentuk kesesatan dan penggiringan opini dengan nama-nama yang mungkin menggiurkan seperti toleransi dan macam sebagainya. Karena itulah maka sangat dibutuhkan sekali bagi kita yang minim informasi keagamaan agar banyak hadir dalam majelis ilmu, agar ikut hadir dalam majelis kajian ilmu, sehingga akan sangat mudah memelihara kita dari terjadinya ketimpangan dalam pemahaman agama. Inilah gunanya, fungsinya kita selalu hadir dalam majelis ilmu, sehingga apabila ada kekurangan yang kita miliki akan disisip, akan hilang dengan adanya orang-orang alim yang akan memberikan wejangan-wejangan agama kepada kita. Sehingga nantinya setelah libur Lebaran Haji, mari sama-sama aktivitas keagamaan kita lanjutkan seperti biasa. Kajian-kajian ilmu, kemudian majelis-majelis ilmu tetap kita hidupkan di masjid-masjid, karena salah satu cara memelihara agama adalah dengan langgengnya majelis ilmu, karena agama itu tetap akan terus hidup ketika majelis ilmu itu hidup. Dan mari ilmu yang sudah kita pelajari, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya menjadi satu hiasan saja untuk mencari populer, untuk mencari ketenaran, atau sebaliknya untuk mengeruk kehidupan, untuk mengeruk kepentingan dunia di balik agama kita. Tetapi yang lebih daripada itu, apa yang kita lakukan adalah merupakan untuk melestarikan agama Allah Subhanahu wa taala yang diwariskan, yang diturunkan oleh Allah melalui Sayyidina Muhammad, yang diwariskan dari lisan-lisan para ulama. Maka ikut ambillah kita dalam kebenaran dan kebaikan, walau tidak banyak, bisa berkontribusi dalam kebenaran, walaupun sangat kecil sekalipun, tapi itu akan sangat memberikan identitas kita yang sebenarnya. Sebagaimana dalam beberapa kitab tafsir disebutkan ketika Sayyiduna Ibrahim alaihissalatu wassalam hendak dibakar,
ada dua buah kubu manusia, ada yang pro kepada Nabiullah Ibrahim dan ada yang kontra. Di antara orang-orang yang tidak suka kepada Nabiullah Ibrahim karena beliau telah menghancurkan berhala yang mereka sembah, tentu adalah masyarakat yang memuja berhala pada ketika itu. Bahkan dalam beberapa kitab tafsir para ulama seperti dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran Syekh Al-Qurtubi, orang-orang atau wanita-wanita tua yang bekerja sebagai penenun kain, ketika malam mereka menjahit pakaian yang keesokan paginya mereka jual dipajak-pajak. Mereka bernazar, jika keesokan pagi kain ini laku, aku akan memberikan sumbangan kepada Namrus untuk membeli kayu agar membakar Nabi Ibrahim. Artinya mereka memberikan solidaritas karena merasa bahwa Tuhan yang dihancurkan oleh Nabi Ibrahim adalah Tuhan mereka. Mereka ikut memberikan bantuan berupa uang untuk membeli kayu untuk membakar Nabiullah Ibrahim. Di saat yang sama, ketika datanglah hari di mana Nabi Ibrahim akan dibakar dengan unggukan api yang sangat besar, dan Nabi Ibrahim dijadikan seperti sebuah ketapel yang beliau dijadikan sebagai anak ketapel untuk dilontarkan ke dalam unggukan api yang sangat besar. Datanglah seekor burung hudhud yang sangat kecil membawa segelas air yang sangat kecil. Kemudian Ifrit pun menertawakannya dan dia berkata, "Wahai hudhud, apakah engkau tidak melihat betapa besarnya api yang akan engkau padamkan? Bagaimana mungkin api yang sangat besar akan mampu engkau padamkan dengan air yang sangat kecil di mulutmu?" Lalu hudhud berkata, "Upaya yang kulakukan ini, apa yang kulakukan ini bukanlah untuk memadamkan api yang telah dihidupkan untuk membakar Nabi Ibrahim, karena aku tahu bahwa tidak mungkinlah beberapa tetesan air ini mampu memadamkan api yang sangat besar yang telah mereka nyalakan, karena aku tahu bahwa air ini tidak akan mampu secara adat mematikan. Air ini tidak akan mampu mematikan api yang sangat besar. Tetapi apa yang kulakukan ini adalah untuk menunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di hadapan kalian semua bahwa aku berada di pihak Nabiullah Ibrahim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan, aku yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menuntutku, tidak akan bertanya kepadaku, kenapa engkau tidak mampu memadamkan api untuk membakar Nabi Ibrahim, karena Allah Maha tahu bahwa aku adalah makhluk yang lemah, yang kecil, yang tidak punya kemampuan melainkan hanya segelas air untuk memadamkannya. Tentu jika tidak aku lakukan, pasti Allah akan bertanya kepadaku, kenapa tidak kau mencoba untuk memadamkan air tersebut. Jadi sekadar kemampuan yang kumiliki, aku ingin menunjukkan bahwa aku berada di pihak benar. Maka karena itu jamaah yang dirahmati Allah, kita sekurang-kurangnya kita mendukung, kita mendoakan, dan kita memberikan sikap bahwa kita sangat antipati kepada kemusyrikan, kekufuran, kemurtadan, kesesatan yang diajarkan oleh pihak manapun, individual atau golongan manapun, dan kita juga sangat antipati kepada orang-orang yang mencoba melindungi orang-orang yang sudah berbuat kesalahan dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Maka karena itulah, inilah gambaran sikap yang kita berikan, dan marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga para pejuang-pejuang kita yang ikut ambil andil demo atau yang ikut menyuarakan sikap melalui diskusi, dan orang-orang yang melalui kekuatan dan kemampuan yang Allah singgahkan di tengah mereka, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolong mereka dan akan melahirkan kebenaran dari lisan-lisan dan dari tangan-tangan mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengukuhkan agama Islam di Nusantara. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memelihara agama kita dari berbagai macam upaya-upaya rongrongan demi rongrongan yang dilakukan oleh orang-orang yang antipati kepada agama kita. Mudah-mudahan regenerasi akan datang setelah kita menutup mata nantinya, tidak akan mudah tersesat di jalan kebenaran,
Dan mari sisa usia yang kita miliki, kita menjaga generasi-generasi kita semua agar mampu memilah dan memilih mana ajaran yang seyogyanya harus diikuti dan tidak menjadi orang tua yang terlalu mudah melepaskan anaknya untuk menuntut ilmu pada lembaga-lembaga yang tidak jelas, apalagi sudah tersyiar kabar begitu hebohnya dan nyata di media-media bahwasanya yang bersangkutan adalah orang yang lebih loyal kepada orang kafir, kepada orang yang tidak jelas keilmuannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari yang berbahagia ini sebagai satu bentuk silaturahmi dalam suasana lebaran, ada manfaatnya untuk diri saya pribadi dan ada manfaatnya untuk jamaah sekalian. Saya sapa Anda semua dimanapun Anda berada. Mohon maaf atas segala kesalahan, kejanggalan dan kekurangan. Mulai dari hari pertama kita saling bertegur sapa di media, sampai pernah mungkin terjalin hubungan melalui komunikasi, baik melalui chatting, messenger, atau pernah bertatap muka, atau pernah melalui teleponan suara, atas segala kesalahan, kejanggalan, dan segala sikap-sikap yang kurang berkenan, atau yang pernah menyakiti hati Anda semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadikan kita sebagai orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghidupkan kita di dalam iman dan Islam, mudah-mudahan ketika setelah kematian kita berbangkit di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita dihisab, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan hisab kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni, menutupi segala aib kita. Amin ya rabbal alamin. Ini sajalah yang dapat saya sampaikan sebagai satu bentuk diskusi ringan sambil menyapa saudara-saudara saya sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas segala perhatian dari Saprijal bin Safwan Alui Putih, Aceh Utara, Aceh Darussalam. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.